Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Husseiri. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang penugasan presentasi bulan Maret tahun 2022. Oke, kita mulai. A. Voice over Internet Protocol atau VoIP. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media jaringan baik intranet maupun internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, dan tidak melalui sirkuit analog seperti telepon biasa. Dalam bahasa yang sederhana, VoIP adalah teknik untuk melakukan telekomunikasi pada jaringan intranet maupun internet. 1. Keuntungan menggunakan VoIP. 1. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. 2. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. 3. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. 4. Memungkinkan digabungkan dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. 5. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. 6. Variasi penggunaan peralatan yang ada, misal dari PC sambungan ke telepon biasa atau IV phone headset. 2. Kekurangan menggunakan VoIP. 1. Kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. 2. Ada jeda dalam berkomunikasi. 3. Regulasi terbatas. 4. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. 5. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. 6. Peralatan relatif mahal. 3. Data yang ditransmisikan VoIP salah satunya adalah bagian header, antara lain 1. Header VoIP bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Pada tiap header IP disertakan tipe layanan atau iOS, TOS atau type of service, yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket yang non-real time. 2. Real-time Transport Protocol atau RTP VoIP. Header yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan framing dan segmentasi data real time. RTP juga tidak mendukung reliabilitas paket untuk sampai tujuan. RTP menggunakan protokol kendali RTCP, Real Time Control Protocol, yang mengendalikan cost dan sinkronisasi media stream yang berbeda. 3. Resource Data Protocol atau UDP, VoIP, memiliki ciri tertentu yang tidak menjamin paket akan menuju tujuan, sehingga UDP cocok digunakan untuk aplikasi voice real time yang sangat peka terhadap delay atau latency. Link header biasanya tergantung pada media yang digunakan. Dalam kurung PPP sama dengan 6 byte. B. Karakteristik VoIP. 1. Yang mempengaruhi kualitas koneksi VoIP antara lain 1. Latency. Dalam jaringan komputer, latency adalah ekspresi dari berapa banyak waktu yang dibutuhkan paket data untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lain. 2. Real latency. Berhubungan dengan fisikal jaringan dan karakteristik penyambungan dari media pengangkutannya seperti pensinyalan elektriknya dan clock speed. Juga berhubungan dengan RTT, round trip time, selama ditransmisikan dari sumber ke tujuan melalui berbagai perubahan kecepatan transmisi. 3. Remembered latency. Latency ini adalah latensi yang terjadi akibat daya ingat manusia. Manusia dapat menyerap begitu banyak informasi dan cenderung sensitif pada delay saat pengiriman dan penyampaian informasi. 4. Induced latency adalah delay yang terjadi akibat delay antrean pada peralatan jaringan, misalnya Ethernet dan card router. Delay proses pada end system dan kongesti lain jaringan antara sumber dan tujuan. 5. Delay adalah sebagian waktu pelaksanaan yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang mengikuti menjadi tertunda atau tidak dapat diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan. 6. Propagation delay, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk merambatkan sinyal. Propagation delay ini dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh jarak pengiriman, semakin besar delaynya. Misalnya, pengiriman data antar komputer di gedung yang sama membutuhkan waktu perambatan yang lebih kecil dibanding pengiriman data antar benua. 7. Packetization delay. Delay yang satu ini adalah delay yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan proses pembentukan paket IP dari informasi user. Delay ini hanya terjadi sekali, yaitu discharge informasi. 8. Processing delay. Processing delay adalah waktu yang diperlukan
oleh suatu perangkat jaringan dalam melaksanakan prosesnya. Proses apa? Yaitu proses untuk melihat rute, mengubah header, dan tugas switching lainnya. Queuing delay. Queue yang artinya antrian. Maksud dari delay yang satu ini adalah delay yang disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Umumnya, delay ini sangat kecil, kurang lebih 100 mikrosecond. 10. Jitter buffer. Digunakan untuk mengurangi jitter dalam sinyal video dan audio yang dikirim melalui jaringan. 11. Jitter. Variasi data atau selisih antara delay yang pertama dengan delay yang selanjutnya. 12. Packet loss. Adalah sebuah kondisi ketika kamu kehilangan paket data saat memakai internet. Secara umum, paket data ini berisi dari data masuk, input, dan keluar, atau output. C. Protokol standar VoIP. 1. Protokol yang digunakan pada VoIP antara lain 1. H323. Standar H323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan packet-based. Bentuk jaringan packet-based yang dapat dilalui antara lain jaringan Internet Packet Exchange atau APX, based, Local Area Network atau LAN, dan Wide Area Network atau WAN. Session Initiation Protocol. SIP adalah singkatan dari Session Initiation Protocol, merupakan protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan suatu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi suara, video, dan teks. Session Description Protocol atau SDP. Session Description Protocol atau SDP adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana session multimedia dapat diatur untuk memungkinkan semua end user untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu session. SDP adalah format yang menggambarkan parameter inisialisasi media streaming. 4. Media Gateway Control Protocol MGCP. Media Gateway Control Protocol MGCP yaitu protokol yang melakukan hubungan kontrol panggilan di antara gateway VoIP yang mentranslasikan beberapa sinyal audio ke dan dari jaringan paket dan agen-agen panggilan atau call agent atau CA. 5. Real Time Transport Protocol atau RTP. Didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming, media seperti teleponi, aplikasi video teleconference, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. 6. Inter-Atrix Exchange adalah protokol komunikasi yang berasal dari perangkat lunak, pertukaran cabang pribadi Atrix, dan didukung oleh beberapa software sistem PBX dan softphones lainnya. Ini digunakan untuk mengangkut sesi telepon VoIP antara server dan ke perangkat terminal. D. Kompresi data suara atau kodek. 1. Saat ini ada beberapa kodek pada VoIP, antara lain 1. G.711. G.711 adalah kodek audio pita sempit yang awalnya dirancang untuk digunakan di telepon yang menyediakan audio kualitas tol pada 64 KB per detik. G711 meneruskan sinyal audio dalam kisaran 300 sampai 3400 Hz dan mengambil sampelnya dengan kecepatan 8000 sampel per detik dengan toleransi 50 bagian per juta. 2. G723.1. G723.1 adalah jenis pengkode suara yang direkomendasikan untuk terminal multimedia dengan bitrate rendah. G723.1 memiliki dual rate spec coder yang dapat di-switch pada batas 5.3 KB per second dan 6.3 KB per second. Dengan memiliki dual rate spec code ini, maka G723.1 memiliki fleksibilitas dalam beradaptasi terhadap informasi yang dikandung oleh sinyal.
G.723.1 dilengkapi dengan fasilitas untuk memperbaiki sinyal suara hasil sintesis. 3. G.726. G.726 merupakan teknik pengkodean suara ADPCM dengan hasil pengkodean pada 40, 32, 24, dan 16 kB per second. Biasanya juga digunakan pada pengiriman paket data pada telepon publik maupun peralatan PBX yang mendukung ADPCM. 5. G.728. G.728 merupakan teknik pengkodean suara CULP dengan hasil pengkodean 16 kB per second. 3, 8, 5. G.729. G.729 merupakan pengkodean suara jenis CULP dengan hasil kompresi pada 8 kB per second. 5. G.729. G.729 merupakan rekomendasi itu strip T untuk pengkodean sinyal suara pada kecepatan data 8 kB per second. Penggunaan conjugate structure algebraic code excited linear prediction CSXLP. G.729 menggunakan 8000 sampel per detik, sedangkan penggunaan PCM linear 16 bit sebagaimana metode pengkodean. Penundaan kompresi data adalah 10 ms untuk G.729. Juga G.729 dioptimalkan untuk digunakan dengan sinyal suara aktual yang mengarah ke nada DTMF, dual tone multifrekuensi, dan musik dan fax berkualitas tinggi tidak didukung secara andal menggunakan codec. Arsitektur jaringan soft switch. 1. Peran plan soft switch antara lain transfer plan. Transfer plan bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar jaringan VoIP. Pesan ini bisa berupa call signaling, call, dan media setup. 2. Call control dan signaling plan. Call control and signaling plan mengontrol elemen utama pada jaringan VoIP, khususnya pada transport plane. 3. Management plan. Management plan menangani fungsi seperti berlangganan dan ketetapan jasa atau layanan, dukungan operasional, penagihan, dan tugas manajemen jaringan lainnya seperti informasi billing. 4. Service and application plan. Service and application plan memberikan fungsi kontrol logika dan eksekusi terhadap berbagai layanan dan aplikasi di dalam jaringan VoIP. Perangkat yang melakukan fungsi ini terdiri dari application atau fitur, server, dan media server. 2. Peran entitas soft switch antara lain Media Gateway Control Function atau MGC strip F. Media Gateway Control Function atau MGC strip F menyediakan logika panggilan dan pensinyalan untuk kontrol panggilan pada satu atau lebih media gateway. 2. Call Agent Function CA strip F dan Interworking Function IW strip F. Call Agent Function atau CA strip F dan Interworking Function IW strip F, CAF, dan IWF merupakan subset dari MGC strip F. CA strip F berfungsi pada saat MGC strip F menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan, sedangkan IW strip F berfungsi pada saat MGC strip F melakukan interaksi pensinyalan dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. 3. Routing Function RF dan Accounting Function AF. A strip F. Routing Function R strip F dan Accounting Function A strip F RF menyediakan informasi routing panggilan untuk MGC strip F, sedangkan A strip F mengumpulkan informasi accounting panggilan untuk tujuan billing. A strip F juga mempunyai peran yang lebih luas, yaitu melakukan fungsi authentication, authorization, dan accounting AAA functionality dan remote access network. Peran utama dari kedua fungsi tersebut adalah untuk memberi respon atas permintaan dari MGC strip F, menyampaikan panggilan atau informasi accounting kepada terminal endpoint MGC strip F lain atau layanan AS strip F.
SIP Proxy Server Function SPSF strip F. SIP Proxy Server Function atau SPS strip F kebanyakan implementasi dari R strip F dan A strip F adalah berupa SIP proxy server. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan SPS strip F. 5. Signaling Gateway Function atau SG strip F. Signaling Gateway Function SG strip F dan Access Gateway Signaling Function SG strip F menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VoIP dengan PSTN. Peran utama dari SG strip F adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikan protokol pensinyalan PSTN, ISUP dan INAP atau PLMN, MAP dan CAP pada jaringan IP. Access Gateway Signaling Function AGS strip F. AGS strip F menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VoIP dengan jaringan akses yang berbasis sirkuit switch. Peran utama dari AGSF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikan protokol pensinyalan V5 atau ISDN, wireline atau BSSAP atau RANAP wireless pada jaringan IP. 7. Application Server Function AS strip F. Application Server Function AS strip F merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama AS strip F adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. 8. Service Control Function atau SC strip F. Service Control Function SC strip F berfungsi ketika AS strip F melakukan fungsinya mengontrol logika layanan. Oleh karena itu, ESC mengakui pemisahan SC strip F. 9. Media Gateway Function MG strip F. Menjembatani jaringan IP dengan endpoint akses atau jaringan trunk, misalnya MG strip F dapat menyediakan gateway antara jaringan IP dan jaringan sirkuit, seperti IP ke PSTN, atau antara dua jaringan paket, seperti IP ke 3G atau ATM. Peran utama MG strip F adalah untuk mentransformasi media dari satu format ke format yang sesuai. 10. Media Server Function MS strip F menyediakan manipulasi media dan melakukan paketisasi media stream untuk keperluan beberapa aplikasi. Peran utama MS strip F adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari AS strip F atau MGC strip F untuk memproses media dan paketisasi media stream. Oke, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.